Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada. Kenapa sih Mbah kok harus lovers and haters gitu? Karena ya apapun tema yang kita bawakan, siapapun diri kita, mau orang biasa ataupun pejabat bahkan setingkat RI 1 sekalipun, haters itu selalu ada. Sebaik dan sebenar apapun kita, contoh kayak artis Baim Paula, hatersnya juga tetap ada. Itu kayak semacam satu paket yang tidak mungkin dipisahkan itu para lovers dan hater. Makanya dalam kesempatan ini ya, hari Minggu 5 Februari 2023 jam 20.30 malam, semua Mbah Wira sapa, loversnya Mbah Wira sapa, hatersnya juga Mbah Wira sapa. Mbah Wira doakan kita semua, saya dan Anda sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam setiap urusan gitu ya. Baik teman-teman semua, malam ini kita ada klien terawangan sebuah kulit yang dirajah begitu ya. Klien nomor 5602 ini baru klien pertama, tapi hasil terawangannya kurang indah. Itulah kenapa di awal Mbah Wira tanya apakah Anda siap dengan apapun hasil terawangannya, dan dijawab siap. Oke, kalau siap berarti Mbah Wira tidak ada beban untuk menyampaikan dengan jujur apa adanya, karena hasil terawangan malam ini kurang indah. Mbah, kok hasil terawangannya itu seringkali kurang indah? Apakah Mbah Wira memang mencari-cari atau ingin menjatuhkan produsen dari Azimat ataupun Tembang Liring ataupun apapun itu? Jawabannya tidak. Mbah Wira tidak ada faktor niat unsur ingin menjatuhkan siapapun, atau Mbah Wira nggak kenal loh siapa pembuatnya itu. Kalau Mbah Wira berbohong ya, menyampaikan yang jelek-jelek atas suatu produk, iya kalau itu bukan buatan guru Mbah Wira atau bukan buatan Mbah Wira lah. Kalau itu buatannya guru Mbah Wira atau buatannya Mbah Wira sendiri gimana? Ya, karena beberapa hari yang lalu ada juga sebuah cincin yang Mbah Wira terawang ternyata kosong, dan ternyata itu adalah buatan Mbah Wira sendiri. Kalau Mbah Wira ada niat ingin menjelek-jelekan, terus kalau menemui hal kayak gitu gimana? Nah, jadi itulah kenapa yang mendorong Mbah Wira ya tetap berpegang teguh pada kejujuran. Mbah Wira sampaikan apa adanya sesuai dengan kondisi foto benda yang dikirimkan. Adanya baik Mbah Wira sampaikan baik, adanya biasa Mbah Wira sampaikan biasa, adanya kurang baik ya Mbah Wira sampaikan dengan kurang baik, kayak gitu. Apa adanya jujur, dan itulah yang membuat ya bisnis terawangan Mbah Wira itu bertahan 8 tahun, karena Mbah Wira selalu menyampaikan apa adanya, tidak pandang bulu siapa itu pembuatnya. Dan sama klien kita malam ini 5602 pun Mbah Wira nggak tahu ini pembuatnya siapa, belinya di mana, harganya berapa, praktisi yang meritual siapa, dalang yang membuat siapa, Mbah Wira tidak tahu, tidak mencari tahu, juga tidak ingin dikasih tahu. Supaya apa? Hasil terawangan tetap objektif tanpa Mbah Wira beban, karena tahu siapa pembuatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, perlu diketahui bahwa Mbah Wira tidak jualan tembang liring, tidak jualan kulit, tidak jualan rajahan. Mbah Wira jualan azimat yang berbentuk emas murni, bersertifikat resmi. Oleh karenanya tidak ada unsur ingin menjatuhkan suatu produk, menjatuhkan lapak orang lain karena unsur persaingan usaha. Ini yang perlu ditegaskan ya, karena ya ada aja haters yang mengatakan bahwa Mbah Wira kalau nerawang orang kok isinya jelek-jelek semua, kalau nerawang bendanya sendiri isinya baik-baik. Enggak juga, nyatanya nerawang benda sendiri pun ada juga yang jelek, nerawang benda buatan orang lain pun ada juga yang baik, sesuai dengan kondisi aja ya. Toh Mbah Wira juga tidak berdagang barang yang sama gitu loh, sehingga tidak ada unsur yang menjatuhkan usaha orang lain gitu ya teman-teman ya. Baik, terawangan sebuah kulit ya, ini entah tembang liring entah apa, Mbah Wira kurang paham. Yang jelas apapun itu bendanya, Mbah Wira selalu melakukan pengecekan dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Metode ini Mbah Wira gunakan untuk mengecek ya vibrasi energi, keberadaan energi yang ada pada suatu benda bertuah. Karena Mbah Wira paham bahwa tuah yang ada pada suatu benda bertuah itu berasal dari kandungan energi yang ada di dalamnya. Ya memang ada benda-benda tidak mengandung energi yang memberikan tuah, tapi itu jumlahnya sedikit sekali, kecil sekali atau minoritas. Mayoritas benda bertuah adanya tuah karena memang adanya kandungan energi di dalamnya gitu. Oleh karenanya Mbak Ira melakukan pengecekan pertama energi dulu. Nah, energinya itu macam-macam. Ada energi alam. Jadi alam yang membuatnya terisi energi, alam yang mengisinya dengan energi, dan alam yang merubah karakter benda itu dari tidak bertuah jadi bertuah tanpa campur tangan manusia. Benda-benda semacam itu seringkali disebut dengan mustika ya. Bahan dari mustika ini biasanya kayu, batu ya, tulang, kulit ya. Biasanya kayak gitu, alamiah. Nah, ini contohnya mustika lipan, mustika merah delima, mustika kulbuntat, mustika rantai babi dan sebagainya. Nah, untuk benda
dari klien nomor 5602 ini tidak mengandung energi alam ya. Mbak Wira tidak menemukan ada energi alam di dalamnya. Yang kedua yaitu energi manusia, energi dari praktisi yang meritualkan. Memang manusia sebagai makhluk yang luar biasa dikaruniai akal, dikaruniai kemampuan untuk mengisikan energi tubuhnya ke dalam suatu benda. Energi yang diisikan ke suatu benda untuk memberikan tuah tertentu kita sebut dengan tulpa. Ya. Nah, ada beragam metode untuk pengisian tulpa. Salah satunya adalah dengan metode prana, itu ya. Nah, di sini untuk benda dari klien nomor 5602 Mbak Wira tidak menemukan adanya energi manusia di dalamnya. Loh kok Mbak Wira bisa yakin tidak ada energi manusia? Karena Mbak Wira juga olah energi, Mbak Wira juga paham cara olah energi gitu loh. Sehingga Mbak Wira bisa menjelaskan semacam ini. Yang ketiga yaitu energi dari khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian tertentu agar dia loyal, patuh, nurut, mau membantu manusia, mau menemani manusia mengatasi segala permasalahan hidupnya. Nah, kalau kodam ini kalau jin ini tidak diikat dengan perjanjian, maka kita sebut dengan jin liar. Tidak bisa kita sebut dengan kodam. Karena kodam itu adalah penyebutan atau istilah untuk jin liar yang sudah ditundukkan. Itu sama seperti hewan peliharaan. Apa itu hewan peliharaan? Hewan peliharaan adalah hewan yang liar yang kemudian kita tundukkan, kita kurung gitu kan, kita jinakkan dia sehingga dia kemudian mau lulut, mau patuh, mau baik dengan manusia. Singa, macan bisa ditundukkan. Kalau sudah tunduk namanya hewan peliharaan. Kalau nggak tunduk namanya tetap hewan liar. Walaupun itu di dalam kerangkeng. Nah sama kodam juga begitu. Kalau dia nggak diikat dengan perjanjian khusus, ya tetap namanya jin liar, bukan kodam. Ya, ini yang harus teman-teman pahami. Nah, kemudian Mbak Wira melakukan pengecekan energi. Ini ternyata tidak ada energi jin di dalamnya. Baik itu jin liar ataupun jin yang sudah ditundukkan yang namanya kodam itu nggak ada dua-duanya. Nah, karena ini secara energi kosong ya, Mbak Wira kemudian melakukan metode pengecekan yang berikutnya, namanya pengecekan secara visualisasi. Apa itu? Yaitu pengecekan yang dilakukan dengan mencari tanda-tanda visual, mencari manifestasi, mencari tanda-tanda kehadiran kodam, mencari tanda-tanda kehadiran suatu entitas pada benda bertuah. Ya, yang bisa dicek melalui visual, melalui tanda-tanda penglihatan mata. Nah, uniknya gitu kan, Mbak Wira tidak menemukan ada tanda-tanda visual apapun di benda ini. Kodam apapun itu tidak ada. Oleh karenanya ini sebetulnya karena secara energi kosong, secara visual juga kosong, maka sebetulnya ini kita sebut dengan kosong. Bisa kita simpulkan dengan kosong. Namun Mbak Wira menyadari bahwa yang namanya orang melakukan terawangan itu harapannya bahwa benda yang diterawang itu overpower, kodamnya hebat, kodamnya macan, kodamnya kelas raja-raja gitu kan. Oleh karenanya Mbak Wira merasa perlu menghadirkan metode yang lain, namanya metode injeksi energi. Jadi Mbak Wira membentuk bola energi, ya namanya membentuk tulpa ya, bola energi yang dilambari, diisi dengan mantra-mantra atau doa-doa khusus yang bisa ya atau berfungsi menarik jin, menarik entitas apapun itu agar dia mau mendekat ke dimensi manusia. Ada doanya khusus ya. Itu ilmu hikmah ya, bagian dari ilmu al-hikmah. Ketika kita baca doa itu, merapal mantranya, maka entitas yang berada di dimensi energi itu akan mendekat ke dimensi kita, dimensi materi, sehingga akan lebih mudah untuk diamati. Nah, setelah Mbak Wira injek dengan energi beberapa kali, ternyata Mbak Wira tidak mendapatkan feedback apapun. Jadi dari ketiga metode ini sebetulnya valid ya bahwa memang benda ini kosong, tidak berkodam. Loh Mbah, kok bisa sih benda yang sebelumnya berkodam kok menjadi tidak berkodam? Ada beberapa perkara yang menyebabkan. Yang pertama yaitu beli dari reseller atau dialih rawatkan ya. Beli dari reseller ini berarti kita adalah tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat dan seterusnya. Kalau dialih rawatkan berarti kita diberi. Sama posisinya, kita tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat dan seterusnya. Sebetulnya tidak ada masalah ya ketika kita beli dari reseller, asalkan reseller itu paham kuncian, paham mantra yang digunakan untuk mengikatkan kodam itu kepada pemilik barunya. Ini ibarat Anda beli motor, motornya itu BPKB-nya ada di pemilik pertama. Nah, ketika Anda beli dari orang yang pertama second hand gitu kan, yang penting BPKB-nya dikasihkan gitu loh. Kalau BPKB-nya nggak dikasihkan jadinya motor bodong. Nah sama, benda juga demikian. Benda bertuah itu ketika pertama kali dimahar, maka kodamnya itu akan diikatkan kepada atau dijodohkan kepada benda pemilik yang pertama. Ketika bendanya kemudian dialih rawatkan ke orang, kalau kodamnya tidak diikut sertakan, maka kodam ini akan tetap mengikuti orang yang pertama tadi. Nah ini ada cerita menarik ya, kisah nyata bahwa
Jadi Mbak Wira pernah melakukan penerawangan tembang liring. Hasilnya kosong. Bodohnya orang yang pesan terawangan Mbak Wira itu mengadu ke dalangnya, ya. Salah seorang dalang ketua paguyuban tembang liring di Kalimantan sana. Ketua paguyuban ini kemudian telepon ke Mbak Wira, tanya apa benar sampean Anda bilang bahwa tembang liring buatan dalang ini kosong tidak berkodam. Mbak Wira bilang saya tidak pernah ngomong seperti itu dan bukti rekamannya ada. Kalau memang ada kalimat itu silakan, berarti saya yang salah, gitu kan? Tegur saya. Tapi memang nyatanya nggak ada. Mbak Wira buatan siapa aja nggak tahu kok, nggak pernah tanya kok. Sama seperti Anda kan Mbak Wira nggak pernah tanya ini buatan siapa. Jadi tidak akan ada kalimat ya mengatakan bahwa oh tembang liring buatan si dalang ini gitu kan, tunjuk nama, kosong, nggak ada. Karena memang nggak pernah tahu gitu loh. Nah, dalang itu kemudian bercerita kepada Mbah Wira. Jadi beliau kemudian minta maaf atas kesalahpahaman itu. Kemudian beliau cerita bahwa tembang liring buatan beliau itu seringkali dijelek-jelekkan sama orang, dipalsukan sama orang, padahal itu dalang asli. Nah, ternyata ketahuan pelakunya adalah reseller gitu loh. Jadi dalang ini sebut saja si A gitu ya, dapat pesanan tembang liring untuk tuah pengasihan oleh si B. Nah, dalang ini karena memang dalang ini tidak bersifat keduniawian begitu ya, maka dibuatkanlah tembang liring dengan mahar seikhlasnya. Kemudian setelah jadi diikatkanlah, dibondingkanlah, dijodohkanlah kodamnya untuk si B, si pembeli ini tadi. Bahwa wahai kodam tembang liring, kurang lebih kalimatnya ya, wahai kodam tembang liring, patuhilah si B, sekarang si B ini adalah pemilikmu, maka bantu dia dengan kemampuanmu, penuhi segala hajatnya dengan kemampuanmu, jangan buat malu aku, bantu si B ini dengan segala kehebatan kemampuan yang kamu miliki. Nah, kodam itu sudah diikatkan dengan si B. Nah ternyata si B ini reseller. Dijuallah tembang liring yang mahar seikhlasnya seharga 18 juta ke si C tanpa ada bonding ulang, tanpa ada penjodohan ulang. Akhirnya benar tembang liringnya ke si C kosong, kodamnya tetap menetap ke si B. Nah ini bukan salah si dalang, ini ibarat Anda beli HP Samsung dari counter gitu ya, HP-nya benar, tapi dalam perjalanan pulang HP ini kecemplung air sehingga kemudian rusak. Ketika Anda periksakan ke Mbak Wira ngomong HP Samsung ini rusak mas, kena air. Kemudian Anda keluar-keluar, katanya Mbak Wira gitu kan, HP Samsung yang baru keluar dari dealer ini rusak, nggak bisa dipakai. Bukan seperti itu ceritanya. Ceritanya rusak kan dalam perjalanan, bukan HP keluar dari dealer rusak. Atau Anda beli motor dari dealer, motor Yamaha gitu misalnya ya, terus motor ini kena banjir, mesinnya kerendam air rusak, Anda bawa ke bengkel, bengkelnya namanya bengkel Mbah Wira. Kemudian di bengkel itu dinyatakan, oh ini mesinnya rusak mas, harus turun mesin karena memang ini kerendam air rusak. Terus Anda bilang, oh ini katanya Mbah Wira, motor Yamaha yang baru keluar dari dealer ini rusak, nggak bisa dipakai. Yamaha menjual motor rusak, nggak kayak gitu konsepnya. Jadi rusaknya kan dalam perjalanan, bukan berarti Mbah Wira ngejelekin motor buatan dealer, enggak. Tembang liring pun sama, mungkin keluar dari dealernya gitu ya, bagus, normal, tapi dalam perjalanannya karena kena reseller, kena tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat dan seterusnya, akhirnya kodamnya tinggal. Bendanya berpindah tapi kodamnya tetap tinggal. Gitu. Ya, ini yang harus dipahami bahwa seringkali orang kemudian mengadu hasil terawangan Mbah Wira itu dengan dukun pembuatnya gitu, sehingga akhirnya terjadi kesalahpahaman ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pantangannya dilanggar atau perawatannya tidak dipenuhi. Pantangan dan perawatan adalah bagian dari perjanjian antara praktisi yang meritualkan dengan kodam yang diritualkan. Kalau itu tidak dipenuhi, maka perjanjian dianggap batal dan kodam kembali ke alamnya. Itu sudah biasa. Termasuk yang beli dari reseller nih. Hati-hati, belum tentu reseller Anda merawat dan tidak melakukan pantangan. Bisa jadi tidak merawat dan melakukan pantangan yang dilanggar. Ya, melakukan pantangan yang tidak boleh dilanggar. Sehingga akhirnya apa? Kodamnya itu menganggap perjanjian itu batal. Lupa dibawa ke WC misalnya, lupa dibakarkan dupa di hari-hari tertentu misalnya. Sehingga kemudian kodam itu pergi. Itu bisa saja terjadi ya. Jadi mungkin bukan Anda yang melakukan itu, tapi resellernya atau pemilik sebelum Anda. Ya, jadi benda ini Anda terima udah kosong, bisa jadi. Lalu yang keempat, kodamnya mati dalam bertugas. Kodam itu juga makhluk, dia bisa mati dalam bertugas.
Contoh ini adalah kodam pengasian misalnya. Anda naksir Anya Giraldin, Anda menyuruh kodam Tembang Liring ini untuk memikat Anya Giraldin. Dan Mbah Wira juga naksir sama Anya Giraldin. Mbah Wira juga punya banyak pasukan kodam, juga melakukan hal yang sama, menyuruh pada kodam-kodam Mbah Wira untuk memikat Anya Giraldin. Nah, kodam kita kan bertempur di situ akhirnya. Karena targetnya cuma satu, tapi yang menginginkan dua orang. Kodam Anda mati kalah. Akhirnya afirmasi Anda tidak tercapai, tidak terpenuhi, kodam Anda mati. Itu contohnya. Jabatan juga demikian. Ya, kepala dinas, ya, yang ingin 5 orang. Atau manajer, misalnya ada yang kosong. Yang ingin 5 orang. Jabatan cuma satu. Mereka menggunakan magic semua. Akhirnya kan yang 4 kalah otomatis. Yang berhasil kan cuma satu. Jadi afirmasi 4 orang kalah. Ya, afirmasi 1 orang tercapai. Kodam 1 orang hidup, kodam 4 orang mati. Kayak gitu contohnya. Ya, ini kalau kurang jelas Anda bisa dengarkan di video-video sebelumnya, karena udah banyak Mbak Wira mengulas itu. Gitu ya Lur ya. Jadi ya itulah adanya Mbak Wira, mohon maaf, bukan berarti Mbak Wira ingin menjelekkan atau menjatuhkan Anda, tapi kalau Anda kurang percaya dengan hasil terawangan Mbak Wira, Anda bisa mengetesnya sendiri dengan cara begini. Anda seminggu hidup tanpa membawa benda ini. Amati bagaimana pengasihan Anda, bagaimana kerezekian Anda, bagaimana hoki Anda, bagaimana penglaris dagangan Anda amati. Anda catat penghasilan di minggu itu berapa. Kemudian seminggu kemudian Anda hidup dengan membawa benda ini kemanapun, kerja, di rumah, bawa aja semuanya. Terus bawa aja di semua aktivitas. Kemudian amati, pengasihannya sama apa berbeda, kerezekiannya sama apa beda, penglarisannya sama apa beda, hokinya sama apa beda. Kalau sebelum membawa benda ini sering apa, setelah membawa benda ini jadi sering untung, berarti memang benda ini memberikan tuah, dan Mbak Wira yang nggak bisa membaca itu. Kalau kemudian sebelum membawa benda ini toko sepi, setelah membawa ini toko jadi makin laris, berarti Mbah Wira terawangannya salah, nggak bisa membaca tuah dari benda ini. Tapi kalau membawa dan tidak membawa sama saja gitu ya, membawa dan tidak membawa tidak ada bedanya, maka berarti terawangan Mbah Wira benar, bahwa benda ini tidak memberikan tuah apapun kepada penggunanya gitu. Jadi Anda yang punya benda ini Anda bisa mengamati. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa tes sendiri gitu lah ya. Simpelnya seperti itu. Baik teman-teman, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan malam ini. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.